Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali. Saya ucapkan selamat bagi Bapak dan Ibu yang masuk di seleksi tahap 1 ya. Lolos sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang sudah bisa dilihat pada pengumuman hasil seleksi tahap 1 ya. Calon guru penggerak tanggal 22 Juni tahun 2022. Bapak dan Ibu yang sudah lolos seleksi tahap 1 di CGP angkatan 7, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, dan segera Bapak dan Ibu persiapkan, khususnya untuk menghadapi seleksi tahap 2 yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni sampai 24 Agustus ya, yaitu di seleksi simulasi mengajar dan wawancara. Saya akan berbagi pengalaman terkait dengan hal-hal penting ya, apa saja yang harus Bapak dan Ibu persiapkan, khususnya terkait dengan simulasi mengajar, agar nanti dalam pelaksanaannya berjalan dengan lancar ya Bapak dan Ibu ya. Dan di surat ini disampaikan dilakukan secara daring ya atau online. Baik, langsung saja kita bahas satu-satu ya terkait dengan persiapan secara umum dulu ya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu nanti wajib menginstal aplikasi Google Meet. Silahkan Bapak dan Ibu siapkan laptop dan handphone ya untuk persiapan itu. Dan peserta harus memiliki akun Google ya atau Gmail. Tentunya Bapak dan Ibu untuk menggunakan Gmeet sebagai sarana untuk simulasi mengajar secara daring, maka Bapak dan Ibu wajib memiliki akun Gmail dan menggunakan Google Chrome ya untuk browsernya. Jadi Bapak dan Ibu nanti silahkan siapkan laptop ya untuk diinstal Google Chrome dan Google Meet yang nantinya menjadi media Bapak dan Ibu untuk simulasi mengajar. Jadi laptop nanti ini dipakai untuk simulasi mengajar. Meskipun bisa juga menggunakan handphone, tapi saran saya sebaiknya menggunakan laptop ya, karena nanti handphone itu kita pakai sebagai media backup koneksi internet. Kemudian simulasi mengajar nanti akan dinilai oleh 2 asesor Bapak dan Ibu ya. Nanti 2 asesor itu akan menguji Bapak dan Ibu. Kemudian silahkan hadir 5 menit sebelum waktu pelaksanaan simulasi mengajar. Jadi kalau saya kemarin untuk simulasi mengajarnya tuh hadirnya 30 menit ya, tidak 5 menit tapi 30 menit sebelum dimulai. Dan alhamdulillah asesornya sudah hadir ya 30 menit sebelum pelaksanaan dan bisa dimulai ya, meskipun belum masuk waktunya, tapi 30 menit selama asesor dan Bapak dan Ibu siap, pelaksanaan simulasi mengajar bisa dilaksanakan. Kemudian untuk waktunya nanti akan diinformasikan lewat akun SIM PKB. Bapak dan Ibu silakan cek terus secara berkala SIM PKB ya, nanti waktunya nanti akan masuk ke sana. Kemudian hal-hal penting Bapak dan Ibu sebelum simulasi mengajar silahkan dipersiapkan ya. Yang pertama adalah ruangan yang kondusif. Jangan sampai ada suara-suara yang nanti bisa mengganggu. Kemudian pencahayaan yang baik. Karena nanti Bapak dan Ibu akan disorot oleh kamera ya, kamera Google Meet, dan sebaiknya Bapak dan Ibu terlihat dengan baik ya, tidak gelap gitu ya. Karena nanti kalau gelap maka bisa jadi asesor akan meminta Bapak dan Ibu memperbaiki ya ruangan itu. Oleh karenanya jangan sampai pada hari H ya, pada pelaksanaan pencahayaan kurang baik sehingga nanti di pelaksanaannya bisa terganggu. Kemudian silahkan akses listrik juga perlu diperhatikan dan akses internet. Tips saja dari saya Bapak dan Ibu, untuk akses listrik apabila nanti ada listrik padam, silahkan sebelum pelaksanaan simulasi mengajar Bapak dan Ibu laptopnya itu dicas ya. Usahakan baterainya normal, baik, sehingga nanti ketika proses simulasi mengajar itu kurang lebih waktunya 30 menitan ya. Dengan wawancara juga Bapak dan Ibu tidak ketinggalan ya di dalam pelaksanaan simulasi mengajar itu, sehingga akses listrik ini perlu ada cadangannya adalah di baterai. Syukur apabila nanti ada genset ya Bapak dan Ibu ya, tapi hati-hati dalam penggunaan genset terkait dengan kestabilan arusnya. Kemudian untuk akses internet Bapak dan Ibu, selain Bapak dan Ibu mungkin nanti menggunakan hotspot ya atau WiFi, silahkan juga bisa menggunakan akses internet cadangan. Ya, bisa menggunakan tethering HP
kalau perlu menggunakan HP lebih dari satu Bapak dan Ibu ya, untuk cadangan kuota. Karena dengan menggunakan 2 HP maka kita bisa dengan mudah untuk mengganti koneksi internet. Kemudian apabila nanti ada beberapa hal yang kurang baik, maka asesor berhak menghentikan seleksi. Ya, apabila nanti lokasi yang digunakan tidak cocok, ya Bapak dan Ibu, mohon dihindari menggunakan ruangan-ruangan yang tidak kondusif, ya seperti di angkutan umum, di tempat umum dan sebagainya. Sehingga Bapak dan Ibu perlu mempersiapkan tempatnya lebih dini ya. Kemudian alat-alat yang diperlukan untuk simulasi mengajar ya, contohnya adalah RPP, ini wajib Bapak dan Ibu ya, RPP Bapak dan Ibu nanti silahkan formatnya sudah ada, papan tulis kecil atau kertas putih besar, alat peraga, spidol dan lain-lain ya, tentunya Bapak dan Ibu ini sesuai dengan kebutuhan. Kemudian jaringan internet yang baik dan cadangan, tadi saya sampaikan Bapak dan Ibu ya, silahkan siapkan handphone Android beserta kuotanya ya, pakai data yang cukup sehingga Bapak dan Ibu nanti bisa dengan lancar ya. Kalau pengalaman saya menggunakan koneksi cadangan itu sebesar 8 GB itu cukup ya. 8 GB silahkan dipersiapkan untuk simulasi mengajar dan wawancara, itu cukup ya, insya Allah cukup 8 GB. Kemudian komputer, laptop, ya perangkat elektronik dengan kamera video dan speaker yang baik. Bapak dan Ibu ini tadi saya sampaikan, silahkan siapkan laptop ya atau komputer yang nantinya Bapak dan Ibu pakai untuk simulasi mengajar ya, dan dilengkapi dengan kamera video ya, baik itu kalau laptop berarti sudah ada kameranya, tapi kalau itu adalah komputer maka Bapak dan Ibu perlu menyiapkan kamera eksternal ya. Kemudian silahkan letakkan komputer atau laptop ya yang mampu menampilkan kandidat ya Bapak dan Ibu nanti. Silahkan perangkat itu diletakkan di suatu tempat yang jaraknya diperhatikan ya, karena nanti di dalam syarat ini harus mampu menampilkan gambar secara penuh ya atau seluruh badan, sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat contohnya nanti di sini ya. Ini adalah contohnya. Bapak dan Ibu silahkan bisa melihat contoh ini ya. Di sini adalah contoh yang nanti Bapak dan Ibu bisa pergunakan ya sebagai acuan peletakan kamera ya di sini. Kemudian silahkan sebelum pelaksanaan Bapak dan Ibu bisa melakukan latihan panggilan video meet ya, Google Meet dengan orang lain. Artinya begini Bapak dan Ibu ya. Sebelum hari H pelaksanaan, Bapak dan Ibu bisa uji coba menggunakan Google Meet dengan orang lain ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa minta bantuan teman Bapak dan Ibu di sana ya, teman guru Bapak dan Ibu untuk mengecek ya atau memeriksa kualitas suara dan panggilan video sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi sebelum pelaksanaan seleksi misalnya H-1 atau H-2, silahkan dipersiapkan ruangan, dipersiapkan alat, dan silahkan mulai latihan panggilan video menggunakan Google Meet ya. Silahkan dicek apakah suaranya itu terdengar dengan jelas, kemudian videonya juga terlihat dengan terang, tidak ada gangguan-gangguan pencahayaan dan sebagainya. Harapannya latihan panggilan video ini tidak ada masalah nanti ketika di hari H. Kemudian calon peserta diharapkan berdiri ya saat melakukan simulasi mengajar. Bapak dan Ibu silahkan dalam pelaksanaan nanti Bapak dan Ibu diharapkan berdiri ya, seperti gambar ini di dalam simulasi mengajar. Ini adalah contoh-contoh yang disarankan ya ketika seleksi simulasi mengajar secara daring. Dan perlu Bapak Ibu ketahui nanti bahwasanya seleksi simulasi mengajar nanti ini Bapak dan Ibu modelnya adalah tatap muka ya, artinya Bapak dan Ibu seolah-olah itu ada siswa yang hadir di depan Bapak Ibu semuanya. Tetapi di dalam penilaiannya Bapak dan Ibu dinilai secara online atau secara daring ya, secara online, secara daring oleh asesor. Tetapi Bapak dan Ibu mengajarnya itu modelnya adalah model tatap muka. Artinya Bapak dan Ibu seolah-olah ada siswa di depan Bapak dan Ibu, sehingga Bapak dan Ibu boleh melakukan interaksi ya, menyapa siswa, menyampaikan bagaimana keadaannya, menunjuk siswa untuk bertanya, meskipun tidak ada siswa di situ, tapi seolah-olah Bapak dan Ibu mengajar dengan adanya kehadiran siswa.
Itu adalah petunjuk umum ya Bapak dan Ibu ya, seleksi simulasi mengajar, dan harapannya hal ini Bapak dan Ibu persiapkan dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, contohnya adalah koneksi internet mati, listrik padam, kemudian ruangan yang gelap, ya, suara tidak muncul. Hal-hal seperti itu tidak terjadi Bapak dan Ibu ya ketika Bapak dan Ibu nanti melaksanakan apabila Bapak dan Ibu memperhatikan petunjuk umum simulasi mengajar. Kemudian berikutnya adalah terkait petunjuk khusus ya. Tadi adalah petunjuk umum, sekarang adalah petunjuk khusus terkait dengan simulasi mengajar. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu wajib ya memilih salah satu topik mengajar yang ada di alamat ini. Silakan nanti saya akan share link ini ya Bapak dan Ibu, silahkan memilih salah satu topik ya. Di sini sudah ada topiknya, baik itu di tingkat dasar, menengah ya, baik mulai dari TK, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, di sini sudah ada. Kemudian untuk mata pelajaran bahasa daerah, TIK, dan agama bisa dipilih berdasarkan kurikulum yang dipergunakan. Artinya Bapak dan Ibu khusus untuk TIK agama, bahasa daerah bisa menggunakan kurikulum yang memang Bapak dan Ibu terapkan di sekolah. Apakah itu masih KTSP 2006 atau kurikulum 2013 atau bahkan yang saat ini kurikulum merdeka. Silahkan Bapak dan Ibu, ini bisa disesuaikan. Kemudian untuk mata pelajaran bahasa asing atau bahasa daerah, ya wajib menggunakan bahasa Indonesia. Ya, komposisinya adalah 80% bahasa Indonesia, 20% adalah bahasa asing. Bapak dan Ibu, meskipun Bapak dan Ibu mengajarnya adalah untuk siswa di wilayah Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu wajib menggunakan bahasa instruksi pembelajaran itu 80% bahasa Indonesia ya. Karena asesor kita kan dari luar daerah Bapak dan Ibu ya, ada yang dari Jakarta, ada dari Bandung, sehingga Bapak dan Ibu wajib menggunakan 80% bahasa Indonesia, sisanya 20% bahasa daerah atau bahasa asing ya, bahasa Inggris dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan persiapkan RPP ya untuk satu topik dan disampaikan pada durasi 10 menit. Jadi nanti Bapak dan Ibu durasi di dalam simulasi mengajar itu untuk simulasi penyampaian pelajaran itu 10 menit ya. Dan nanti ada sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu jangan lupa nanti untuk mengunggah RPP yang sudah disiapkan pada portal Guru Berbagi. Alamatnya adalah ini Bapak dan Ibu ya. Sehingga Bapak dan Ibu nanti jangan sampai lupa untuk mengupload RPP ini ya. Karena RPP nanti ini akan di-download oleh asesor ya. Sebelum pelaksanaan simulasi mengajar. Jadi Bapak dan Ibu nanti sebelum melakukan simulasi mengajar, silahkan RPP yang sudah disiapkan di-upload di lamanya portal Guru Berbagi, ya alamatnya ini. Kemudian untuk RPP yang diunggah mengacu pada panduan yang terdapat pada surat edaran Permendikbud nomor 14 tahun 2019 ya. Kemudian RPP itu minimal berisi tentang tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan tentunya adalah assessment ya atau penilaian. Kemudian karena pembelajaran akan berlangsung secara singkat ya, kurang lebih 10 menit, maka peserta harap fokus ya, fokusnya pada tahap pembuka dan inti, ya inti pembelajaran. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab Bapak dan Ibu ya. Nanti untuk simulasi mengajar ini berlangsung kurang lebih sekitar 30 menit plus wawancara. Jadi untuk 10 menit itu adalah penyampaian materi pembelajaran. Kemudian nanti ada wawancara juga, tanya jawab terkait dengan simulasi mengajar dan simulasi wawancara ya, artinya seleksi wawancara. Silakan Bapak dan Ibu di sini meskipun fokusnya hanya pembuka dan inti, tapi di dalam penilaian wajib Bapak dan Ibu siapkan ya. Meskipun tidak dilakukan dalam simulasi mengajar. Jadi nanti untuk penilaian itu tidak dilakukan ya, artinya tidak disimulasikan. Tetapi Bapak dan Ibu wajib menyertakan model penilaian itu di dalam RPP. Kemudian silakan Bapak dan Ibu dicek ya jadwal pelaksanaan simulasi mengajar. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan ikuti seleksi simulasi mengajar sesuai dengan jadwal. Kemudian di awal seleksi nanti asesor akan mengkonfirmasi nama dan instansi. Bapak dan Ibu silahkan siapkan KTP ya. KTP yang Bapak dan Ibu biasanya akan diminta. Jadi nanti Bapak dan Ibu jangan lupa di dalam seleksi simulasi mengajar dan wawancara nanti KTP Bapak dan Ibu atau SIM ya disiapkan dan ditunjukkan ke
ke depan kamera ya. Itu contohnya adalah untuk mengkonfirmasi identitas Bapak dan Ibu ya. Kemudian simulasi mengajar dilakukan 10 menit. Kemudian simulasi mengajar seolah-olah dilakukan tatap muka, sehingga Bapak dan Ibu silakan bisa berinteraksi dengan murid ya, menyapa murid-murid, memberikan pertanyaan, umpan balik, ya, kemudian persepsi dan sebagainya, mengapresiasi murid dan sebagainya, sehingga Bapak dan Ibu nanti kegiatan simulasi mengajar menjadi lebih efektif. Kemudian simulasi mengajar dilaksanakan tidak metode daring ya, sehingga Bapak dan Ibu tidak bisa melakukan share screen. Bapak dan Ibu yang mungkin sering melakukan pembelajaran daring dengan siswa di rumah, Bapak dan Ibu bisa melakukan share screen ya, menggunakan PowerPoint. Tetapi di dalam simulasi mengajar nanti ini, Bapak dan Ibu tidak diperkenankan ya, atau tidak boleh melakukan share screen ya, karena siswanya seolah-olah ada di depan Bapak dan Ibu, sehingga share screen ini tidak boleh dilakukan ya. Kemudian di akhir sesi ya, simulasi mengajar akan ada sesi tanya jawab dengan asesor selama maksimal 6 menit ya. Bapak dan Ibu dalam waktu 6 menit nanti itu silakan Bapak dan Ibu jawab pertanyaan yang diajukan oleh tim asesor. Kemudian tim asesor nanti atau tim seleksi bisa menghentikan kegiatan simulasi mengajar ya apabila sudah melewati batas waktu simulasi. Jadi itu Bapak dan Ibu informasi dari saya sampaikan kembali bahwa simulasi mengajar nanti dilaksanakan kurang lebih 10 menit, kemudian dilaksanakan tanya jawab selama 6 menit. Dan ini Bapak dan Ibu harus atur waktunya ya, jangan sampai melebar ya, artinya Bapak dan Ibu kehabisan waktu, padahal poin-poin penting yang Bapak dan Ibu ingin sampaikan belum disampaikan. Kemudian apabila ada kendala teknis terkait dengan pelaksanaan simulasi mengajar, silahkan dilaporkan ya Bapak dan Ibu ya, ke email ini. Tapi saya berharap tidak ada kendala Bapak dan Ibu di dalam seleksi simulasi mengajar ya, sehingga lancar. Demikian Bapak dan Ibu, pengalaman dari saya mengikuti seleksi simulasi mengajar program Guru Penggerak ya. Semoga bermanfaat dan lancar. Saya akan sampaikan video berikutnya yaitu tentang tips-tips di dalam mengikuti seleksi wawancara, seleksi calon guru penggerak. Terima kasih Bapak dan Ibu, semoga lancar ya di dalam seleksi tahap 2 dan lulus, sehingga Bapak dan Ibu bisa mengikuti pendidikan guru penggerak selama 6 bulan dan menjadi guru penggerak Indonesia. Demikian, terima kasih. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.